Semangat pagi bro, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Notas Farm. Kita mau buat pakan fermentasi. Kita siapkan dulu 3 tutup botol M4 warna coklat dan kita siramkan ke gula pasir di wadah yang sudah saya siapkan. Gula pasirnya cukup 5 sendok makan. M4 warna coklat khusus untuk peternakan ini 3 tutup botol. Kita tutup dulu rapat-rapat, kita goyang sebentar, kita tutup dulu dan kita diamkan, biarkan beberapa menit. Nanti setelah jadi kita kasih masako supaya hasil fermentasinya harum. Ini kita siapkan juga dedaknya. Dedak ini saya beli 6 kilo dedak, dan ini daun pepaya yang akan kita fermentasi. Fermentasi utama itu dedak. Ya, ini ada yang kuning-kuning dan gagangnya sebaiknya kita buang saja. Masih banyak daun pepaya yang hijau, yang segar-segar, yang bagus untuk ayam kampung kita. Kita siapkan talanannya dan pisaunya untuk merajang daun pepayanya. Kalau pisaunya kurang tajam, ya bisa pakai celurit ini, celurit atau parang ini namanya, biar cepat. Hasilnya kita rajang-rajang daun pepayanya. Nah ini Pak, kira-kira untuk daun pepayanya sendiri butuh berapa banyak Pak? Daun pepayanya menyesuaikan aja. Ini tadi kira-kira 2 kilo, dikira-kira saja. Oke baik Pak, kira-kira ini akan membutuhkan waktu beberapa lama untuk menyediakan semuanya ini guna menyelesaikan fermentasi ini. Waktunya singkat saja, tinggal petik daun pepaya di kebun, dan proses fermentasi ini kira-kira 1 jam lah. Satu jam untuk persiapan, dan selesai fermentasi. Nanti kalau fermentasinya ini akan jadi minimal 3 hari dan maksimal 5 hari itu sudah jadi. Nah, kita rajang-rajang sehalus mungkin daun pepayanya, baru bisa difermentasi. Oke baik Pak, ini nanti setelah kita rajang, nanti diapakan lagi Pak? Apakah perlu dibersihkan lagi atau langsung dicampurkan saja, atau dengan kotor atau bersih berpengaruh atau tidak? Ya, sebaiknya kita bersihkan setelah kita potong-potong, kita rajang halus, nanti kita bersihkan dulu. Oke Pak, bagaimana kita mau mengetahui ketika kita ingin mencampurkan daun pepaya dan sekam? Gimana? Ya, ini kita cuci. Sudah kita cuci. Boleh juga sebelum dirajang, sebelum diiris-iris kita cuci. Tapi ini tadi sudah terlanjur dirajang, nggak apa-apa. Kita cuci bersih. Nah, kemudian kita campurkan dedaknya sedikit demi sedikit, secukupnya dulu. Baru kita aduk-aduk antara dedak dan daun pepayanya biar tercampur rata. Oke baik Pak. Ini bagaimana supaya kita bisa mengetahui antara
campuran dedak dan banyaknya dedak dan banyaknya daun pepaya itu kita mau tahunya seperti apa, Pak? Ya sebaiknya maksimal 50%, 50%. Misalnya tadi dedaknya 6 kilo, daun pepayanya paling banyak 6 kilo juga. Tetapi ini tadi hanya 2 kilo daun pepaya pun tidak jadi masalah. Tetap juga bisa jadi fermentasi yang baik. Jadi ini kita campur-campurkan supaya homogen dulu ya antara daun pepaya dan dedaknya. Oke, Pak. Ini kelihatannya kering, Pak. Jadi apakah bisa ditambahkan air atau bagaimana, Pak? Kalau sudah semua dedaknya tercampur rata, nah ini kita tuang semua saja dedaknya, nanti baru kita campurkan dengan air fermentasi yang tadi sudah kita siapkan. Ini dedaknya udah kita campur semua, 6 kilo dedak sudah semua, tetap kita aduk-aduk lagi supaya kita bisa memastikan benar-benar dedak dan daun pepaya ini tercampur merata, homogen, tercampur dengan baik. Oke, Pak. Pak, ini kelihatannya butuh tenaga juga ya, Pak ya, untuk kita mencampurkan dedak dan daun pepaya ini, Pak ya. Ya, betul sekali. Perlu tenaga fit, perlu tenaga kuat. Kalau perlu minum jamu kuat dulu, baru membuat fermentasi. Kalau kita lemah, tidak kuat mengaduknya atau makan yang banyak sebelum mencampurkannya. Ya, ini kita tuang semua saja, dedak 6 kilo ini. Tetap kita campur-campur lagi supaya benar-benar homogen. Dan ini pakan fermentasi ini akan menaikkan gizi, baik gizi dedaknya maupun gizi daun pepaya. Jadi akan naik hampir 2 kali lipat nilai proteinnya. Misalnya daun pepaya ini nilai proteinnya 8%, akan menjadi minimal 16% proteinnya. Jadi kandungan gizinya akan lebih meningkat. Oke, baik, Pak. Ini kan ayamnya kan nggak satu macam, ini ayamnya bermacam-macam. Ada yang ayam Bangkok, ayam kampung, ada juga yang ayam potong istilahnya ya, Pak ya. Apakah juga berpengaruh terhadap perbedaan jenis ayam? Ya, pakan fermentasi ini sebaiknya untuk ayam kampung ataupun ayam Bangkok, ayam KT boleh juga. Kalau ayam potong atau ayam broiler itu pakannya sudah pakan jadi dari pabrik. Nah, kalau kita piara ayam Bangkok atau ayam kampung, kita kasih makan dari pabrik, tekor, rugi kita. Nah, ini campuran M4 dan gula kita tuang di air kurang lebih 2 liter. Air bening 2 liter. Ini nanti bisa sisa airnya, kita campur-campur, kita aduk merata dulu air M4-nya supaya tercampur rata. Kemudian kita siapkan juga ini masakonya, kita coba buka. Kalau agak sulit bisa pakai pisau. Nah, ini perlu pakai pisau, kita tuang semua aja. Satu bungkus cukup. Cukup satu bungkus saja, Pak ya. Cukup satu bungkus untuk dedak 6 kilo dan 2 kilo daun pepaya. Kita aduk-aduk merata dulu sebelum kita campurkan pada dedak dan daun pepaya. Oke, baik, Pak. Ini wangi, Pak. Jadi apa manfaatnya masako ya, Pak, untuk dalam proses pembuatan fermentasi ini, Pak? Manfaatnya masako untuk lebih
berbau harum, jadi ayam tertarik untuk makan pakan fermentasi dedak dan daun pepaya ini. Oh ya, jadi masako tidak hanya digunakan untuk memasak di dapur saja, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat fermentasi pakan ayam ya, Pak ya. Ya, betul, Ini sudah betul dicampurkan, sekali. Pak. Oh, sudah dicampurkan, sudah kita tuang air sedikit-sedikit tadi. Jadi masako atau apa yang sejenis masako itu, roiko, bisa juga kita gunakan untuk fermentasi. Jadi ini dituangkan juga, tidak semuanya dituangkan, tetapi perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan, ya, betul. Kita bisa tahu bagaimana takaran yang sebenarnya. Jadi perlahan-lahan ya. Ya, Dan prosesnya betul. juga lumayan membosankan, tapi tidak terlalu, Pak ya. Ini Tidak terlalu. ya, Pak. Ya, tidak sampai 1 jam udah selesai lah. Dan fermentasi ini bisa mengirit pakan karena ayam kampung ini pertumbuhannya lebih lambat daripada ayam broiler. Jadi kita tuangkan sedikit-sedikit supaya tidak kebanyakan dan tidak kurang airnya. Kita tidak menuangkan semua sekaligus, tapi sedikit-sedikit sampai ditekan-tekan. Nah, ini supaya tidak terlalu banyak air dan atau kekurangan air. Jadi perlahan-lahan ya, biar kita bisa tahu kurang atau lebihnya air itu ya, Pak ya. Ya, betul, sambil dirasakan. Maksudnya dirasakan pakai tangan, bukan dirasakan dimakan. Ini kalau kita kepal-kepal bisa empal, tapi kita tekan sedikit aja hancur. Jadi ketika kita mengepal, dan hasil yang sebenarnya itu ketika kita mengepal, dia tidak hancur ya, Pak ya. Ya, Ah, kita kepal bisa menjadi gumpalan, tetapi kita senggol sedikit aja hancur. Itu artinya sudah pas takaran airnya, tidak kurang dan tidak lebih. oh, seperti ini ya, Pak ya. Ya, seperti ini sudah pas ini. Kayaknya airnya sisa sedikit. Nah, sisa air ini bisa diminumkan, dikasih untuk minum ayamnya bagus. Jadi air fermentasi ini bagus juga untuk diminum ayam. Berarti tidak, setelah kalau ada sisanya berarti tidak dibuang-buang ya, Pak ya. Ya. Punya manfaat ya. Ya, Terus jangan dibuang. airnya nanti ketika mau diberikan kepada ayam dicampurkan lagi, Pak ya. Boleh dicampurkan. Boleh campur air bening biasa, boleh. Nah, ini ini sudah jadi, bagus Pak ya. Kalau sudah seperti ini, sebentar lagi bisa kita simpan. Ini masih perlu kita tambah sedikit lagi, nggak apa-apa. Ya, udah sisa airnya mungkin 1/2 liter ini sisanya, nggak apa-apa. Nanti dicampur air bening dan dikasih untuk minum ayamnya. Baik, Pak, ini apakah setelah kita membuat fermentasi ini, dan yang pastinya kita akan mendiamkan ini, Pak, itu butuh waktu berapa lama, Pak, untuk mendiamkan fermentasi ini? Fermentasi ini paling cepat 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam baru bisa kita buka nanti, dan paling lama 5 hari lah udah jadi. Tapi kalau ini campurannya bagus ini ya 3 hari aja sudah bisa kita kasih untuk pakan ayam. Ini sudah bagus campurannya, kita simpan di ember penyimpan. Ini ember bekas cat tembok ini. Kita tekan-tekan kuat, jadi perlu tenaga ekstra ini. Oh ya, Pak ya, ya ini harus ditekan ya, Pak. Ya, fungsi untuk menekan itu apa, Pak? Supaya tidak ada rongga, tidak ada udara di dalam dedak dan daun pepaya ini. Karena ini anaerob itu tidak boleh ada udara yang
masuk. Karena kalau ada udara yang masuk, fermentasi kita bisa gagal. Untuk kita tahu bahwa fermentasi itu gagal atau tidaknya dari mana Pak ciri-cirinya? Nah, nanti setelah kita 3 hari, kita akan buka. Kalau tumbuhnya jamur berwarna merah atau kuning, itu berarti fermentasi kita gagal. Tetapi kalau jamurnya berbintik-bintik putih itu dan berbau harum seperti tape, itu berarti fermentasi kita berhasil dengan baik. Ini ditekan-tekan ya Pak? Ya, Jadi setiap pastikan kali tekan. dimasukkan nanti ditekan-tekan ya Pak ya? Ya, betul. Setiap kali kita masukkan bahan fermentasi ini, dedak dan daun pepaya, selalu kita tekan-tekan. Nah, ini tampaknya sudah, dan kita siapkan plastik hitam atau plastik warna apapun supaya kita tutupkan rapat, dan untuk memastikannya kita perlu tali. Baiknya tali karet ini supaya kencang sekali, supaya nanti jadi. Oh ya, Nah, biar ini. kuat ya Pak, biar nggak ada angin yang masuk juga bisa ya Pak ya, supaya anginnya jangan masuk. Ya, angin dan udara tidak masuk. Oh ya. Oke, kita simpan. Selamat menunggu minimal 3 hari dari sekarang. Sekian bro semua, selamat berjumpa nanti di Netas Farm di video-video selanjutnya.